luar biasa. Ada desakan supaya saya mundur kalau menikahi gadisnya. Bukan gadis, ya sama-sama statusnya. Rencana pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan Idayati, adik Presiden Jokowi, menjadi sorotan di media sosial dan menjadi pemberitaan di sejumlah media massa. Bahkan berita tersebut menjadi trending topik mengalahkan MotoGP Mandalika. Mengutip yang dilansir tribunnews.com, Anwar tidak menampik jika rencana pernikahan itu menuai pro kontra. Bagi Anwar, hal itu biasa, sebagaimana layaknya putusan hakim yang tidak bisa memuaskan semua pihak. Menurutnya, dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, mampu melahirkan putusan yang memuaskan semua pihak, siapapun hakimnya, dan siapapun yang diadili dan disidangkan, pasti menuai pro dan kontra. Hanya saja Anwar menegaskan, tidak ada yang salah dengan rencana pernikahan tersebut. Menikah adalah melaksanakan perintah agama, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dan pernikahan seseorang itu merupakan ketentuan yang ditakdirkan Allah. Itu hak mutlak Allah untuk menentukan si A nikah dengan si B. Saya dengan siapapun, tidak bisa dilarang oleh siapapun. Salah satu hak mutlak Allah yang menentukan jodoh kelanjutan atau jodoh yang pertama. Sama, Allah yang menentukan, tuturnya. Anwar mengatakan, seorang duda ataupun janda pasti memiliki kenangan indah bersama pasangan masing-masing sebelumnya. Hanya saja, apakah di sisa masa hidup tersebut hanya bisa dihabiskan dengan kenangan, sehingga seolah-olah tidak punya lagi rasa cinta. Nah, inilah yang kadang-kadang kurang dipahami oleh kita semua. Seolah-olah seorang duda tidak punya lagi rasa cinta dan janda tidak punya lagi rasa sisa-sisa cinta. Jelas Anwar. Adanya desakan untuk mundur dari jabatannya sebagai hakim MK dinilainya seperti memaksakan dirinya untuk melawan ketetapan Allah dan mengingkari konstitusi atau undang-undang. Selain itu, menikah, kata Anwar, merupakan hak asasi yang diatur dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk mengembangkan keluarga, dan juga pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apakah saya harus berkorban melepaskan hak asasi saya? Katanya. Anwar menegaskan, rencananya menikah dengan siapapun tidak akan mengubah integritasnya sebagai hakim MK. Seperti perintah dalam Al-Quran, bahwa apabila mengurus sebuah perkara, maka harus adil. Adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang artinya putusan tidak tergantung karena jabatan seseorang atau keluarga seseorang. Anwar pun menegaskan, sampai dunia kiamat, ia tetap taat pada perintah Allah. Anwar menguraikan, sejak menjadi hakim pada 1985 lalu, ia hanya takut pada perintah Allah dan tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dan prinsip tersebut sampai sekarang tetap dipegang teguh. Ketika rencana pernikahannya dengan adik Presiden Jokowi dikaitkan dengan politik, menurut Anwar, hakim MK terdiri dari 9 orang. Dan ia merupakan satu dari 3 hakim yang diangkat oleh Mahkamah Agung, bukan oleh Presiden ataupun DPR. Selain itu, kata Anwar, sebagai ketua MK, ia memiliki suara yang sama dengan hakim anggota. Tidak ada hak lebih ketua MK dalam memutus sebuah perkara karena sifatnya kolektif kolegial. Di sisi lain, seperti dilansir kompas.com, mantan ketua MK Hamdan Zulfa menjelaskan, Anwar hanya perlu mengundurkan diri dari jabatannya sekarang apabila MK menangani perkara yang melibatkan Jokowi sebagai presiden, misalnya pemaksulan.
Hamdan menambahkan, Anwar juga perlu mundur apabila menangani sengketa pemilu di mana Jokowi terlibat langsung di dalamnya sebagai kontestan. Hanya Hamdan menilai hampir tidak mungkin sebab Jokowi telah menjabat sebagai presiden selama 2 periode dan sesuai konstitusi tidak dimungkinkan kembali untuk mencalonkan diri pada pemilu selanjutnya. Sementara itu, apabila MK menangani permohonan judicial review di mana DPR dan Presiden sebagai tergugat, Hamdan menilai tidak ada alasan bagi Anwar untuk mundur meski statusnya sebagai adik ipar Presiden kelak. Menurut Hamdan, ketika Presiden menjadi tergugat dalam judicial review, hal itu bukan berarti gugatan terhadap Jokowi sebagai perorangan, melainkan gugatan terhadap Presiden sebagai kepala pemerintahan yang bersama DPR membentuk undang-undang. Oleh sebab itu, Hamdan Zulfa meminta kepada publik untuk tidak lagi memperdebatkan soal haknya dan takdirnya untuk menikah lagi. Yang kebetulan jodohnya adalah adiknya Jokowi. Ya sudahlah, ucapkan saja kepada mereka selamat karena mendapatkan jodoh. Juga semoga bahagia. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.